Welcome to Protokol, Property Talk Online by Puri. Masih di Pontianak dan sekarang gua ditemenin oleh Pak Heri selaku Executive Director dari Promax Dynamic Pontianak. Apa kabar Pak Heri? Luar biasa Pak. Kemarin kita sempat ketemu ya di acara Agent Gathering. Betul. Project di Batam Monde City gitu Pak ya. Nah Pak, terkait Monde City kemarin kan sempat dengar juga nih, banyak gak sih Pak konsumen-konsumen Bapak ini yang menanyakan mengenai properti-properti yang ada di luar kota? Kalau properti di luar kota itu menjadi incaran investor itu adalah daerah-daerah yang banyak dikunjungi wisatawan dan industri Pak. Seperti Jakarta dan salah satunya Batam Pak. Karena industri kan berkembang ya di sana Pak ya. Industri sangat berkembang. Terus saya dapat informasi ada wacana tuh Pak, Presiden mau meresmikan jembatan ya Pak ya ke Pulau Bintan kalau nggak salah. Iya benar banget itu. Betul ya Pak ya? Betul. Itu menghubungkan antar pulau dan tujuannya untuk membangkitkan wisatawan ya Pak ya. Iya. Nah, saya pikir Batam jadi salah satu daerah yang diincar oleh investor Pak. Karena selain daerah industri, pasti menyerap banyak tenaga kerja, banyak hunian yang dibangun, dan ini salah satu tempat yang bagus untuk investasi properti. Apalagi kalau wisatawan asing masuk ya, apalagi Batam kita tahu Pak, di daerah segitiga emas nih Pak, Singapura, Malaysia, Indonesia dalam satu kesatuan di lokasi yang bersamaan. Dan kalau misalnya banyak wisatawan di luar Asia sekalipun yang datang berkunjung ke Pulau Bintan, ya pasti tujuan pelabuhannya ya di Kota Batam. Dan kita juga tahu Batam itu sendiri ada 5 pelabuhan kan Pak, ya dan bisa akses ke Singapura banyak sekali. Seperti itu Pak. Oke, nah berarti kalau untuk investasi di luar kota itu tentunya Bapak sebagai agent itu kan pasti akan memberikan advice atau saran dan masukan, tips-tips juga yang terbaik. Ini bagusnya di kota ini dan ada project ini loh gitu, karena gini gitu kan. Betul, Pak. Nah biasanya tips apa sih Pak yang Bapak berikan kepada calon konsumen Bapak ini kalau misalkan konsumen tersebut ingin berinvestasi di luar kota? Kalau konsumen ingin berinvestasi, yang pasti kami sarankan pertama dia harus memperhatikan lokasi tempat dia berinvestasi, ya kan? Jadi jangan sampai dia berinvestasi di lokasi yang sudah sunset, daerah sunset. Harusnya dia berinvestasi di lokasi yang rate of investmentnya masih tinggi, seperti di kita tahu Batam Center, pusatnya kota Batam itu daerah yang sudah pasti jadi destinasi utama orang harus berinvestasi, harus cari daerah situ. Itu yang pertama. Yang kedua, orang harus memperhatikan harganya dong Pak. Nah kalau harganya susah dijangkau juga orang susah mengendalikan keuangannya. Nah, yang ketiga mungkin cara pembayaran penting Pak. Karena cara pembayaran itu bisa memudahkan orang mengatur keuangannya, terutama sekarang masa-masa pasca pandemi ya, orang sudah mulai berangsur pulih tapi masih hati-hati mengatur keuangannya seperti itu. Terus juga harus memperhatikan hal-hal lain seperti misalnya disupport nggak dengan lingkungan, dengan fasilitas seperti itu. Itu sangat penting Pak. Nah kalau untuk proyek di luar kota sendiri kan biasanya di luar jangkauan Pak Heri nih. Dan biasanya ada ketakutan ya atau kecemasan, kekhawatiran gitulah ya dari konsumen itu, ini proyeknya apakah dibangun. Nah kalau dari Pak Heri sendiri itu untuk supaya konsumen ini tidak khawatir, ini proyek seperti apa yang biasanya Pak Heri sarankan kepada konsumen supaya konsumen itu memilih proyek tersebut, jadi supaya konsumen itu tidak salah pilih proyek? Kalau yang kami sarankan sudah pasti pertama itu track record dari developer Pak. Dia harus developer yang sudah benar-benar punya track record, pernah membangun dan tidak punya hutang proyek ya Pak? Project Pak. Tidak punya hutang project, itu sangat penting. Tujuan investasi kan untuk untung. Kalau misalnya developernya bermasalah, ya sebaiknya sih hindari. Ya. Jadi lebih ke melihat track record dari developernya itu sendiri ya, supaya ya ini developernya seperti apa nih? Betul. Apakah di proyek-proyek sebelumnya pernah ada kendala atau enggak gitu kan ya? Jadi konsumen dan juga Pak Herinya sendiri itu nggak perlu khawatir. Soalnya kalau misalkan nanti proyeknya nggak jadi dibangun kan yang dicari Pak Heri juga. Kami cari-cari Pak.
bukan developernya. Waduh, luar biasa Pak. Oke. Jangan sampai terjadi. Iya. Jadi boleh dibilang kalau developer bermasalah pasti perusahaan agensi juga kena. Iya pasti sih. Jadi karena kami mereferensikan investor dengan hati-hati. Ya. Benar. Karena Pak Heri sebagai perantara juga ya, Betul. sudah menyarankan proyek ini. Nanti kalau ternyata proyeknya gagal dibangun itu ya konsumen pasti kecewa juga gitu ya. Iya. Oke. Pasti, Pak. Jadi benar sih, memang kalau untuk pilih investasi di luar kota, developernya itu benar-benar harus diperhatikan gitu Pak. Yes. Tadi kan Pak Heri ada singgung-singgung tentang Batam juga nih Pak. Nah, Pak Heri juga pasti kan pernah jualan properti di daerah sana gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut Pak Heri sendiri itu bagaimana sih Pak mengenai perkembangan industri properti di luar kota ini secara khusus ya kota yang tadi sudah sempat disinggung yaitu Batam. Perkembangan propertinya seperti apa menurut Pak Heri? Kalau dari data yang saya rangkum dan saya lihat sendiri, developer berlomba-lomba menciptakan hunian yang bagus dan baik di sana Pak. Saya pikir ini sebuah indikasi bahwa memang banyak perkembangan yang sangat pesat di situ. Industri yang berkembang, pariwisata yang berkembang, dan juga banyak sekali investor asing ya yang menanamkan modalnya di kota Batam. Dan perusahaan dari Korea sendiri juga sudah mau menghandle untuk penanganan bandara baru Angdanin ya Pak ya. Ya seperti itu. Saya pikir Batam tujuan utama industri sekarang Pak. Apalagi ya Batam itu salah satu dari daerah khusus ekonomi ya, daerah istimewa ekonomi khusus ya, di mana orang berinvestasi tapi tidak dibebankan pajak tambahan ya, pajak tambahan yang harusnya di daerah lain itu jadi beban seperti itu Pak. Sebenarnya kalau di Batam itu Pak ya, memang benar banget sih perkembangan ekonomi dan juga penduduknya itu pesat banget. Jadi kalau misalkan mau buat investasi itu memang cocok, enak banget buat investor investasi properti di Batam. Tapi selain properti yang enak Pak, kuliner di sana juga enak loh Pak. Nggak kalah propertinya. Saingan Saikwe ya. Gitu. Ya. Nah, berarti benefitnya baik banget ya kalau Sangat banyak di sana ya. Sangat banyak. Oke. Nah, berarti kalau untuk kesimpulannya, memang untuk berinvestasi di luar kota itu para investor harus benar-benar bisa memilih kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan juga penduduknya yang sangat besar. Karena pertumbuhan penduduk itu akan menyangkut nanti captive market dari properti yang teman-teman protokol ini investasikan. Pastinya captive market juga akan meningkat secara pesat. Nah, jangan lupa juga untuk perhatikan developer yang mengembangkan properti tersebut. Lalu juga yang paling penting, pilihlah kantor agen properti yang berpengalaman dan terpercaya seperti Promax. Pastinya. Iya. Nah, Pak ada kata-kata penutup Pak, mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton protokol ini. Oke. Buat teman-teman yang mau berinvestasi, jangan sungkan. Berinvestasi di Kota Batam adalah salah satu pilihan utama. Dengan perkembangan yang luar biasa belakangan sejak 10 tahun terakhir ini, bahkan di masa pandemi pun perkembangannya hampir dibilang tidak begitu terasa kalau di Kota Batam. Dan kalau mau cari properti apartemen Bondi City, jangan lupa hubungi Promax Dynamic di nomor telepon di bawah ini. Oke teman-teman? Ya, oke. Thank you banget nih Pak Heri atas Sama-sama, Pak. ngobrol-ngobrolnya, bincang-bincang pagi pada hari ini gitu ya. Jadi udah menyempatkan waktunya juga. Terima kasih sama-sama Pak. Nah, buat teman-teman protokol yang lagi nonton, jangan lupa untuk menyaksikan episode selanjutnya protokol yang pasti akan memberikan suguhan-suguhan yang sangat menarik, edukasi, inspirasi dan juga informasi seputar properti. Salam protokol, properti online by Puri.